Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswa lain dan penonton dan juga manajemen keuangan internasional. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Iman Lubis. Saya dosen Universitas Pamulang, jurusan manajemen keuangan. Oke, kita akan ngebahas tentang pengukuran paparan dari fluktuasi nilai tukar. Jadi manajemen keuangan itu multinasional khususnya harus mengerti bagaimana mengukur dari paparan atau dampak nilai tukar yang berfluktuasi, sehingga mereka dapat menentukan apa dan bagaimana melindungi operasi mereka dari paparan itu. Cara ini mereka akan mengurangi sensitivitas dari nilai perusahaan multinasional kepada dari pergerakan nilai tukar. Ya. Jadi bab ini akan menjelaskan apa relevansi dari dampak perusahaan multinasional dari nilai tukar, terus bagaimana transaksi exposure dapat diukur, bagaimana risiko ekonomi dapat diukur, dan bagaimana risiko transaksi dapat diukur. Jadi kita masuk ke relevan karena nilai tukar falas dapat berdampak pada arus kas perusahaan multinasional. Mereka dapat mempengaruhi nilai dan kinerja saat perusahaan multinasional terpapar oleh nilai tukar. Arus kas dapat berubah terbalik, berpengaruh dari pergerakan nilai tukar. Jadi juga di sini adalah ketika rupiah melemah, maka arus kas akan mengecil, tergantung dari sisi mana ya. Nanti dibahas jadi question pertanyaan selanjutnya. Kemudian perusahaan internasional dapat mengurangi paparan
mendokumentasikan dengan baik dalam laporan keuangan perusahaan multinasional yang didistribusikan kepada investor. Oke, jadi kalau lihat nilai laporan keuangan yang memiliki kerugian nilai tukar di falas laporan rugi, tentu itu memaknakan bahwa nilai tukar memiliki clearly superior muatan yang jelas. Banyak laporan keuangan seluruhnya especially annual report of energy acknowledge how the cash flow benefit was dilakukan. Laporan keuangan tahunan nilai tukar dapat dari perusahaan internasional karena nilai tukar dari dua mata uang terhadap dolar memiliki arah sama pada periode waktu tidak dapat mencuekin mentoleransi jangan mentoleransi risiko nilai tukar karena itu akan berdampak pada Rusia walaupun dia punya banyak mata uang. Yang kedua yang ke depan, jika stakeholder mempunyai stakeholder punya portofolio yang diversifikasi di berbagai perusahaan internasional dan nilai portofolionya itu tidak sensitif jika adanya efek pembalikan dan nilai tukar kepada beberapa perusahaan internasional. Jadi kalau misalnya jadi dibilang bahwa investor tuh jangan cuma berinvestasi di satu perusahaan, tapi bisa juga di berbagai perusahaan. Tapi yang lainnya perusahaan internasional yang relevan ya, MNC are similarly affected by exchange that movement, so it would be difficult for stakeholder to create diversified portfolio. Cek dulu. Nggak kedengeran. Tes. Oh jelas ya. Jadi perusahaan internasional akan berdampak sama dari pergerakan nilai tukar
dapat berkali itu kan membesar, ketika melemah maka arus kas akan bisa menguat, bisa membesar, bisa rugi, suatu bisa terbalik. Jadi kalau dia menguat dia bisa rugi, dia melemah dia bisa, kalau dia melemah dia bisa untung, rugi. Kalau dia menguat dia bisa rugi. Itu disebutnya aset. Kalau kewajiban, kalau dia melemah dia rugi, kalau dia menguat dia untung. Itu kewajiban, sorry. Tapi kalau misalnya aset, ketika dia melemah dia untung, dan ketika dia menguat dia rugi, terbalikan. Jadi di sini belum dijelaskan ya, nanti bab 11-12. Investor yang berinvestasi bisa melakukan hedging sendiri. Perusahaan yang akan memiliki efek keterbalikan saat mata uang melemah against dolar. Ini kita mata uang yang melemah against dolar. Mereka dapat mengambil posisi mereka pada currency derivative yang dapat meningkatkan nilai dari mata uang yang melemah against dolar. Kemudian jika investor dapat melindungi paparan dari investasi mereka untuk risiko nilai tukar yang mereka miliki, emisi tidak perlu khawatir dengan risiko. Tapi faktanya, pendapat lain, investor yang berinvestasi di emisi tidak memiliki informasi yang cukup terhadap dampak emisi dari nilai tukar exposure, sehingga mereka may not have the ability, sehingga mereka tidak mampu melindungi asetnya yang mereka investasikan di perusahaan multinasional. Jadi di sini dilihat kayak misalnya kayak perilaku dari perusahaan terhadap nilai tukar. Kalau yang relevan bahwa setiap perusahaan itu sama, misalnya dalam sebuah negara sama meresponnya terhadap nilai tukar. Kalau misalnya nilai tukar melemah maka mereka merugi semua, menguat maka mereka untung semuanya. Artinya kan di negara tersebut semuanya menggunakan aset, menggunakan hutang, menggunakan falas, berhutang dengan falas. Kalau misalnya semua perusahaan di Indonesia itu semuanya nilai falasnya berhutang dengan falas, maka akan menjadi relevan bahwa exchange rate risk akan berdampak kepada mereka. Kalau disebut irrelevan adalah kalau misalnya tidak semua perusahaan multinasional berhutang dengan falas, tapi besar aset dalam falas lebih besar daripada hutang dalam falas. Nah itu lain lagi tuh. Jadi ada yang hutangnya lebih besar di falas, ada yang asetnya lebih besar di falas. Maka kalau kita mendiversifikasikan uang kita ke berbagai perusahaan tersebut, maka itu akan menjadi irrelevan risk nilai tukarnya. Tapi faktanya dalam sebuah negara, perusahaan multinasionalnya cenderung memiliki kesamaan perilaku, yaitu hutang falas lebih besar daripada aset falas. Itu ya, jadi sehingga menjadi relevan. Nah itu yang kenapa bisa relevannya situasi kondisi atau investornya itu belum memahami. Jadi kalau misalnya kayak negara-negara developing atau negara berkembang itu kan wawasan keuangannya sangat minim, sehingga mereka tidak paham cara menghedging aset mereka yang mereka investasikan di MNC, perusahaan multinasional. Tapi kalau yang misalnya sudah menghedging itu biasanya di negara maju. Makanya negara maju kemudian
kemungkinan irrelevant exchange rate-nya lebih besar, di mana mereka sudah aware sama lembaga keuangan. Oke, baik, lanjut. Transaction exposure. Increased volatility in transaction rate may have an adverse impact on our business result and financial condition. Jadi ketika volatilitas sebuah nilai tukar asing itu sangat tinggi, dia dapat memiliki dampak terbalik. Jadi ketika dia melemah, dia akan semua pesan akan merugi. Ketika dia menguat, maka semua pesan akan merugi. Itu kalau dari sisi kewajiban. Kalau dari sisi aset, ya ketika melemah dia untung, ketika dia menguat dia kembali. Transaction exposure mungkin cara yang lebih jelas di mana banyak perusahaan multinasional terdampak oleh risiko nilai tukar melalui transaksi kontrak. Di invoice itu kayak dia melakukan transaksi sama orang, terus dia belum bayar atau ditagih, kalau dia pakai foreign currency, terus dia bayarnya nggak hari itu. Jadi dia dampak risiko nilai tukar itu terjadi ketika kita melakukan transaksi dengan sebuah kontrak dengan misalnya $1 juta, dan itu adalah nilai mata uang asing dan kita bukan mata uang dolar, maka itu akan terjadi risk. Itu ada perbedaan dari konversi nilai tukar ke luar USD dolar, sehingga akan berdampak kepada perusahaan multinasional itu. Karena kan kalau misalnya dia membeli barang, artinya ketika dia mata uangnya melemah, dia harus bayar lebih besar. Tapi kalau menguat, ya dia bayar lebih kecil, itu lebih bagus. Jadi kemungkinan menguat dan tidak menguat itu kan tergantung dari inflasi, kebijakan moneter. Sensitivitas dari transaksi kontraktual perusahaan. Jadi kalau disebut transaksi exposure, berarti perusahaan internasional melakukan transaksi secara kontrak, gitu ya, impor atau ekspor, dan itu tidak dibayarkan pada saat itu, dan itu biasanya dibayarkan dalam waktu yang berbeda, sehingga ada risiko dari nilai tukar dan akan berdampak pada keuangan. Ya, impact exposure. Perusahaan multinasional yang berpusat di US. Jadi ini kita bicara kalau misalnya di Indonesia ya, fokus kepada transaction exposure. Ya, that yaitu setiap mata uang yang dibutuhkan di masa depan untuk melindungi transaksi internasional dapat mengapresiasi by the term yang akan mereka terima. Yang akan mereka berikan itu akan memberikan kepada mereka. Sementara currency yang lain itu akan menerima di masa depan pelemahan. Ini kan menerima, di sini kan tapi option ini artinya yang saya bilang tadi, memberikan itu ada dua
sebagai transaction exposure. Jadi dampak dari transaksi falas itu terjadi karena ada pembayaran di future. Sebab itu diskusi ini akan membahas paparan transaksi yang berfokus pada periode jangka pendek atau next quarter atau 4 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian, di mana transaksi kontrak terjadi. Jadi transaksi exposure karena ada transaksi kontrak. Jika perusahaan multinasional menginginkan assess transaction exposure over a shorter time, horizon such as 1 month or a longer time such as 1 year in the future, the process described here for assessing transaction exposure would still be applied. Jadi jika perusahaan multinasional ingin menilai exposure transaksi jangka pendek selama sebulan atau jangka panjang selama setahun, itu dapat dinilai di soal contoh ini ya. Oke, titik 2. Sini jelasin titik 2 ya. Seahawk adalah perusahaan di Amerika yang ingin menilai transaksi exposure-nya pada kuartal selanjutnya. Ini adalah salah satu transaksi internasional yang pending atau yang belum terjadi. Ini menerima pesanan dari Spanyol untuk produknya, dan itu akan diterima saat dia menjual, dia ekspor nih, lalu dia akan terima 1 juta euro, kan million 1 juta ya, dalam 90 hari, waktu itu 3 bulan ya, 4 bulan ya, salah koreksi. Sementara euro spot rate-nya itu $1 1,35, berarti kan ini negaranya ada di Amerika ya. Jadi nggak perlu juga dikasih US firm ada di Amerika, karena kan dengan kata dolar ini kita bisa tahu bahwa ini adalah di Amerika. Pasti keren kan? Kalau mahasiswa Pak Iman Lubis pasti tahu nih, jadi nggak perlu dijelasin. Seahawk is more concerned about the spot rate that will exist when it exchange 1 million euros per dollar at the end of the quarter. Jadi karena dia kontraknya bayarnya 3 bulan kemudian, jadi dia menjadi peduli, jadi menjadi fokus terhadap berapa kurs di 3 bulan kemudian. Exhibit Project 2 menunjukkan jumlah dolar yang Seahawk akan terima saat pertukaran 1 million euro 1 juta euro pada 90 hari kemudian. Seahawk akan menerima 1.500.000 dolar, dihitung dari 1 juta euro sekitar 1,5 dolar. Di nilai tukar 1 juta euro. Bagaimanapun, jika nilai euro terdepresiasi 1,20 menit kuartal, Seahawk akan menerima 1.200.000 dolar saat membeli saat 1 miliar euro. Saat dia menekankan 1 juta euro. Exhibit Project 2 menggambarkan bagaimana Seahawk menjadi subjek transaksi exposure karena arus kas dolar akan cost to dollar cash flows if we receive this asset. Penerimaan dolar arus kas dolar menjadi dan bergantung pada nilai ajudan saat besar untuk ketidakpastian di antara nilai tukar pada khususnya. Now the Seahawk
kuartal pertama dia akan melakukan hedging harga perlindungan nilai karena itu akan bermanfaat pada euro akan melemah 1,20 dolar satu kuartal, maka itu akan mempertimbangkan hedging consider transaction paparan transaksi teknis umumnya hedging digambarkan pada chapter ini. Oke. Kok melemah itu 1,2 ya? Bukan menguat ya? Oke, nggak make sense ini. 1,5 itu kan menguat, melemah ya, tapi ini kenapa jadi menguat? Oh, ini seharusnya kalau 1,2 itu euro depresiasi ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya euronya terdepresiasi, berarti kan US dollarnya menguat kan gitu. Jadi ini bahasanya agak dibalik-balik ya, bingung juga. Kan kita di Amerika. Di Amerika berarti kita lihat Amerika lebih murah membeli euro dengan sebesar 1,20 ya. Jadi di sini mungkin saya gambar-gambar aja di sini ya, biar yang baca jadi asli. Kan 1 euro ya. 1,2 kan dibilang euro melemah. Bahasanya emang kalau bahasa Inggris agak nyebelin ya, dia nggak suka langsung kan bisa dibilang ya Amerika menguat kan, tapi karena di negara Amerika itu nggak bisa bilang kalau Amerikanya menguat ya. Jadi ketika kita berbicara kurs, maka misalnya yang dinilai adalah falasnya. Jadi kalau kita bisa beli falas lebih murah, bukan rupiah, misalnya Indonesia nih, IDR kita bisa beli USD misalnya 14.000, awalnya kan 16, sekarang kan 16.500 ya, 14.000. Itu yang menguat rupiahnya apa dolarnya, atau yang menguat rupiahnya atau yang melemah dolarnya. Nah, kalau misalnya menurut buku Jeff Madura, ketika kita di rupiah menguat, tapi kita nggak bilang rupiah menguat, tapi kita bilang adalah dolarnya melemah. Kenapa? Karena dilihat dari sisi falas gitu. Karena nggak mungkin kita bilang rupiah menguat, karena kita menganggap bahwa rupiah itu bukan falas. Sama kayak di Amerika itu nggak bisa bilang USD menguat, tapi dia bisa bilang rupiah melemah gitu ya. Atau misalnya kalau dibandingkan dengan euro, dia bisa bilang ketika kita ketika orang Amerika di Amerika bisa membeli euro dengan harga lebih murah, bukan dia sebut dolar menguat, tapi dia sebut euro melemah gitu ya. Itu bahasa Amerika, namanya mungkin stylish English kali, stylish written English atau style English perspektif gitu. Saya juga kurang paham, mungkin yang linguistik tahu ya, bahasanya agak berbeda. Jadi misalnya dia di spotnya 1,35, terus di ininya euronya 1,50, tentu berarti kan Amerika USD lebih mahal nih bayar euro, tapi dia tidak disebut Amerika melemah, bukan, tapi dia disebut euronya yang menguat gitu. Agak berbeda sih. Saya juga berpikirnya agak bingung juga sekarang, tapi jadi rupanya begitu cara mereka mengatakan sesuatu, express the statement atau fact, express the fact ya. Oke, untuk banyak perusahaan multinasional assessment ya, kita ke sini. Untuk most MNC assessment of transaction exposure is not as simple in the previous example. Jadi penilaiannya tidak semudah pada contoh sebelumnya. A typical MNC will have multiple orders for its products for which it will receive euro at the end of the quarter.
Jadi perusahaan multinasional itu memiliki banyak pemesanan produk dan akan menerima banyak uang euro di akhir 90 hari akhir. Nah, ini it may also have made multiple purchase of supplies, akan banyak pembelian supply, and it will owe euro at the end of the quarter, ya. Jadi dia akan lebih banyak menerima mata uang asing. Another fact complicating an MNC assessment of is that typically MNC will have international transaction in more than one currency over the next quarter. Yang menjadi masalah adalah kita nggak cuma transaksi di satu mata uang, tapi bisa ke berbagai mata uang, sehingga bisa dibilang exposure-nya jadi tidak sebutnya itu kalau di sini itu is not as simple as ya bahasanya gitu ya. Ini lebih gampang. Exposure is not as simple as, tidak semudah itu katanya. Ya, lalu MNC seharusnya mengestimasi net cash flow yang diharapkan untuk setiap mata uang dan menilai apakah ada dampak dari mata uang tersebut sebagai portofolio di 90 hari kemudian. Step selanjutnya adalah sebagai berikut. First step in the program, the second step is discuss the section that follow. Seru ya. Ya, ini ilustrasinya ini. Jadi misalnya 1,5 sekian dolar. Jadi kan seperti yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya, bahwa ini adalah possible exchange rate one quarter when Seahawk convert 1 million euro. Jadi kalau 0,9 900.000, kalau 1 juta, 1,1 1.100.000, 1,2 1 juta. Aduh, gampang ya. Ini materi gampang banget, jadi kalau susah itu not make sense, doesn't make sense, doesn't make sense. Atau bisa apa ya, tidak masuk akal, kamu sedang tidak masuk akal, you are not making sense. Salah. Sorry, bercanda. Ya, estimasi net cash flow currency. Jadi kita kan tadi bilang tadi tuh yang dibahas. Sebenarnya kita bisa bahas pelan-pelan di sini. Ini kan banyak banget bahasanya ya. Nah, pasti akan it will takes a long time ya to explain this 3 or 4 paragraph ya, or 5 ya. Ya, kita bisa lihat di gambar yang lebih gampang bahwa mata uang British total inflow-nya 17 juta pound sterling, total outflow-nya 7 juta pound sterling. Jadi ada positif. Kanan kita berarti ada 4 negara: Inggris, Kanada, Swedia, Meksiko. Siap. Nah, di 90 hari kita berespektasi bahwa nilai kursnya 1,5, 0,8, 0,15, 0,10. Nah, sini menarik nih. Dari sini saja kita bisa nilai mana yang mana yang depresiasi, mana yang apresiasi. Dinilainya bukan dolarnya, tapi falasnya. Contoh 1,5. 1,5 berarti kan di atas lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 artinya USD membayar lebih banyak untuk membeli British Pound. Artinya bukan USD yang melemah ya, bukan, tapi terjadinya apresiasi pada pound sterling. Ini kalau dibandingkan dengan antara 4 ya, maksudnya kan kita pasti bandingkannya dengan spot harusnya ya. Ini kan 90 hari kemudian ya. Kalau di sini kan dijelasin
Enggak, dia langsung 17 semua nih. Jadi dia nggak dikasih berapa rate-nya ya, spot rate. Jadi kan spot rate-nya itu di atas spot rate atau enggak gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa kalau kita menggunakan USD, British Pound itu 1,5, Canadian Dollar di bawah 0,8, Swedish 0,15, Meksiko 0,10. Berarti kalau lihat dari sini bahwa orang Amerika itu membayar lebih banyak untuk British ya, daripada Canadian, daripada Swedish. Nah, artinya kan berarti kemampuan British lebih besar, apa lebih kuat, berarti British lebih kuat, appreciate ya, atau strong than USD. Canadian tidak, karena dia di bawah 0,8 ya. Dia karena orang Amerika lebih, negara US lebih murah membeli Canadian Dollar gitu. Jadi dia bisa disebut lebih lemah ya, daripada dolar. Oke, lanjut. Transaction exposure berdasarkan portofolio. Tadi kan cerita tentang portofolio, artinya di sini kita sebut dia berinvestasi di berbagai perusahaan multinasional dengan tadi itu yang kalau irrelevant berarti dia menggunakan hedging, not irrelevant dia tidak menggunakan hedging. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan diversifikasi, kita juga harus lihat perusahaannya. Kalau perusahaannya yang kita diversifikasi memiliki hutang yang lebih besar daripada aset dalam falas, itu bukan diversifikasi dong. Diversifikasi itu maka kita tuh harus bisa membaca laporan keuangan. Kita lihat berapa nilai falas yang lebih besar dari sisi aset atau sisi kewajiban atau liabilities. Jadi kalau misalnya kita beli satu perusahaan nih, boleh stok, boleh obligasi gitu. Terus kita lihat bahwa di laporan keuangannya lebih besar hutang. Berarti kita harus cari perusahaan yang lebih besar di aset gitu dalam falas. Oh, saya punya aset aja. Jadi biar kita nggak ada hutang, kan hutang itu kalau melemah rugi kan, bayar lebih banyak. Oh iya, tapi kalau misalnya aset kalau menguat rugi juga. Jadi ya tetap harus ada diversifikasi portofolio karena ada dua situasi yang merugikan pada tempat yang berbeda. Oke. Wah, sudah 41 menit, pasti bosan nih yang nonton. Kita lanjut ke transaction on value at risk. Value. Kita lihat sebenarnya menjelasin semua lebih detail ya. Oke. Measurement of currency volatility ini dulu. Standar deviasi statistik itu disebut risiko. Jadi kan dibilang exchange rate risk. Exchange rate risk itu dihitung dengan standar deviasi. Mengukur level dari volatility risiko setiap mata uang. To estimate the volatility currency movement against the dollar, the first step is menilai secara 90 hari nilai tukar pada mata uang yang melawan dolar di beberapa kuarter sebelumnya menggunakan sumber dari website Federal Reserve atau Bank Indonesia, Bank Amerika. Federal itu ya cadangan federal ya, Bank Amerika ya. Download the quarter exchange rate to an spreadsheet. Oh, ini gini beneran menghitung ya. Lalu kedua, derive percentage change of exchange rate the currency from one quarter to the next. Jadi kita melakukan nyari selisih dalam persen antar quarter menggunakan beda periode. Kemudian dimasukkanlah standar deviation dari quarterly percentage change. Jadi spreadsheet Excel can easily compute percentage change in the
Jadi dimasukkanlah setelah dibuat persentase, lalu dibuatlah perhitungan risk ya. Pada perhitungan risk kan gini ya caranya ya. Dicari dulu persentasenya, lalu dijumlahkan, lalu dibagi rata-rata. Dari setelah rata-rata, maka setiap data per kuartal dikurangi data yang sudah jadi presentasi kan, dikurangi dengan rata tersebut dipangkat 2, lalu dijumlah, lalu dibagi N-1 kalau di bawah 30 dan N kalau di atas 30, lalu dipangkat ya kan. Kalau bagi sama akar kan duluan bagi kan, baru di akar ya. Bukan akar dulu baru dibagi itu kan pas matematik. Jadi ya memang mesti tahu matematik sih, jadi biar nggak lost, jadi pemuda tersesat. Lanjut. Nah, given for period bisa obtain period, tergantung bahasa kita ya. In is any given period, saya lihat beberapa nilai mata uang nilai tukar berfluktuasi lebih besar dari yang lain gitu. Quarterly exchange rate movement. Nah, kalau yang tadi saya bilang kan berdasarkan hutang, tapi kalau yang ini rupanya bukan itu. Jadi dia menghitung risiko setiap mata uang. Jadi proporsi dari total portfolio value that represent by current exit. Jadi proporsi total portfolio value that represent by currency. Jadi kita mau pakai mata uang yang mana nih? Nah, berarti kalau kayak gitu nggak kita diversifikasi pada perusahaan, tapi kita diversifikasi pada mata uangnya. Artinya kita berdiversifikasi ke berbagai negara. Jadi berbeda tuh tadi aku satu berbagai perusahaan satu negara, tapi ini berbagai negara satu berbagai negara ya, dengan menggunakan nilai tukar ya. Oke. Ini satu pembahasan bisa lama banget ya. Oke, lanjut ya. Menggunakan value at risk, 10.4 over sum inside exposure. Jadi kalau applying correlation to net cash flow, jadi value at risk method dapat mengestimasi kemungkinan rugi pada posisi mata uang yang terdampak dari pergerakan nilai tukar. Misalnya equal amount net inflow into currency, and if the currency highly correlated, maka MSCI exposure is relatively high. Kalau equalnya slightly positively correlated, bagi moderat. Jadi dilihat dari, tapi kalau equal amount of net inflow into currency negatively correlated, it is low. Jadi dampak akan lebih rendah ketika satu mata uang dengan mata uang lain memiliki korelasi negatif ya. Dan if a net inflow in one currency and a net outflow about same amount in another currency highly correlated, maka dia pakai low. Nah, ini kita bicara yang selanjutnya ini berbeda ya. Kalau ini kan pemasukan dari dua mata uang berbeda. Kalau memiliki hubungan yang tinggi, maka dia akan berdampak tinggi. Kalau positif tapi tidak tinggi, jadi moderate. Kalau negatif, jadi low ya. Jadi kalau misalnya kayak kalian nih bikin buat skripsi, terus kalian ambil variabel negatif yang berhubungan terbalik 1, yang berhubungan positif 1, itu biasanya jadinya salah satunya tidak berhubungan ya, tidak berdampak. Karena apa? Karena kamu mengurangi dampaknya gitu.
Jadi kalau kamu lihat mau bikin highly correlated, ya yang satu positif, pasti hubungannya sangat besar positif. Kan kalau misalnya kamu nih masukin yang satu plus di variabel regresi berganda nih, yang satu plus yang satu minus, biasanya R square-nya itu jadi lebih rendah daripada yang plus plus plus. Nah kan dia yang membuat sebenarnya kalau hubungan yang negatif itu membuat disebutnya stabilisasi gitu ya. Stabilisasi resiko. Oke, lanjut. Nah kalau misalnya net inflow dari satu mata uang dan net outflow dari mata uang lain memiliki korelasi yang tinggi, berarti itu low ya. Kalau misalnya kan inflow sama outflow kan berbanding berbeda aktivitas, beda sama masuknya sama-sama ya. Jadi kalau misalnya pemasukannya dari euro, bayarnya berarti kalau pemasukannya dari euro, bayarnya dari mata uang asing, artinya ini perusahaan bisa jadi bukan bertransaksi di negara asal ya. Berarti negara bertransaksi di negara anak perusahaan, bukan orang tua perusahaan atau home ya. Soalnya kan biasanya kalau kayak gini kan kalau outflow kan aset, inflow kan kewajiban ya. Jadi dia kayak hutang di lokal terus buat aktivitas di luar negeri ya. Atau nah jadi kalau misalnya highly correlated, kalau misalnya keduanya memiliki hubungan yang tinggi, maka paparannya menjadi lebih rendah. Ketika net inflow one currency and net outflow currency and another currency memiliki slightly positively correlated, dia jadi sedikit sedang-sedang saja. Kalau misalnya negatif jadi high. Tentu jadi high ya, misalnya kita pakai euro, ternyata euro ter-IDR itu ingat ya, kalau misalnya kita pakai dua mata uang asing sebagai inflow dan outflow, berarti satu sih nanti jadi kita berhutang jadi kita punya nih banyak ini, misalnya kita dihutang, kita berhutang menggunakan euro, kita berhutang jadi yang kita ngutang ke Inggris, ke Swedia, ke Maroko, ke Meksiko kan gitu. Terus kita bayarnya pakai kita harus ada pengeluaran kita di Indonesia misalnya, dan hubungan di ketiganya empatnya itu negatif, atau misalnya kita mesti bayar di Thailand misalnya, dan itu negatif, maka tinggi. Jadi kalau misalnya naik nih, gimana nih ceritanya bisa begini agak bingung gimana jelasin nih, kok bisa masuknya beda, keluarnya sama beda gitu. Ya pasti kalau dolar misalnya melemah tapi bayar hasil pakai euro, berarti kan jadinya menguat ya. Itu kan dua arah kan. Kalau ini kan kita bicara 2-3 mata uang kan. Nah, berarti kita masuknya euro, kita bayar Swedia gitu kan. Ya gimana sih? Boleh contohnya, saya jadi bingung ngejelasinnya. Oke. Perhitungannya kira-kira begitu. Ini kan teorinya ya, saya nggak lihat. Nah nanti dibahasnya di bab 11 ya. Mungkin cukup ya penjelasannya. Agak bingung juga jelasin. Nanti dibahas di bab 11. Economic exposure ini baru maksimum udah 50 menit ya. Economic exposure adalah sensitivitas dari seluruh arus kas nilai tukar yang disebut dengan economic exposure. Jadi konsep yang lebih besar dari transaction exposure. Transaction exposure dapat melalui subside, jadi merupakan bagian dari economic exposure. Transaction exposure fokus pada hanya perusahaan multinasional, kontraktor internasional, tapi kalau ekonomik adalah semuanya cash flow yang dari pergerakan nilai tukar.
increase impact foreign currency acquisition on US export increase. Jadi kalau local sale, kalau misalnya mata uang asing melemah, maka penjualannya menurun. Ketika mata uang asing menguat, maka penjualannya naik. Kan kalau mata uang asing melemah kan berarti di sininya kan mereka kan menguat ya. Jadi karena menguat jadi mahal, jadi nggak yang mau impor dari negara lain kan gitu. From export denominated in dollar. Ketika ekspor ke sana itu beda lokal source kan. Ini kalau lokal source. Kalau from export denominated in dollar, kalau di dolarnya ekspornya dengan dolar dan mata uang asing sedang melemah, dia akan jadi mahal. Kalau ini sama. Nah, kalau misalnya from export denominated in foreign currency, kalau mata uang ya sama. Oke, ini untuk itu source dollar cash outflow. Ini kan untuk pengeluaran, termasuk firms imported supplier denominated in dollar. Berarti dia membeli, berarti dia impor. Kalau misalnya mata uang asing melemah, dia ada ubah. Firms import supply denominated in the foreign currency decrease. Interested over on foreign fund borrowing. Ketika mata uang asing melemah, maka dia akan menguat. Ketika mata uang asing menguat, maka dia akan menguat. Ini nanti dijelasin lagi. Ini dijelasin di bab 12 ya. Biasanya bisa berhari-hari ini. Nah contohnya inilah, kita lihat gambar aja deh, kita keluar ya. Kalau dibaca satu kelar. Ya kalau dibaca satu jadi nggak kelar ya. US sales pada $1 0,75 dia akan dapat $1 Kanadian dolar ya, CS 320. Kemudian kalau 0,80 320, 0,85 300, 0,85 320. Jadi ini US sales. Ini lokal berarti Canadian sales berarti dikali 4. Jadi misalnya dikali Canadian ini $4, maka dikali 0,75 jadi 3 kali 0,8 3,25 maka total sales adalah cost material. Jadi ini lokal. Impact possible action on cash flow of ministry. Jadi ini sales ini lokal sales. Kata dia sales ini adalah kalau dia mengekspor material 550, kalau 2,2 0,5, jadi semakin besar kalau untuk Canadian dollar costnya jadi 200, wah expense jadi 60. Okay. Interest expense, US expense interest $3 ya. Apa $3 ya? Pada dia interest expense $10, dia harus 7,5. Berarti dia berhutang juga nih di dolar. Total interest expense 10,50. Cash flow before tax 52,5. Ini adalah jumlah dari total sales 323 dikurangi 200, 123 dikurangi 60, 123 itu dikurangi 23 itu berarti 47. 123 dikurangi 60, 36 ya, 36 berarti 36 64 ya, 64 dikurangi 10,5 62,5, oke itulah.
jelas ya. Membuat laporan keuangan yang dikonsolidasi berdasarkan anak perusahaan finansial keuangan. Jadi kan dia punya 10 punya cabang di 10 negara. Maka kan ada consolidated financial consolidated, artinya dia sudah memasukkan transaction exposure di berbagai negara. Apa disebut subsidiary laporan keuangan anak perusahaan normalnya diukur pada mata uang asing, mata uang lokalnya, sehingga harus dikonversi ke mata uang parenting. Karena nilai tukar berbagai negara dan waktu berubah-ubah, maka translasi dari anak uang anak perusahaan menuju ke dalam mata uang berbeda berdampak pada nilai, didampakkan oleh nilai tukar. Paparannya adalah disebut dengan transaction exposure. Khususnya pendapatan anak perusahaan ditranslasikan kepada mata uang yang ada konsolidasi laba rugi adalah subjek fluktuasi dari nilai tukar. Untuk mentranslasi pendapatan, MNC menggunakan proses financial accounting FSB. Nanti dibahas di 11-12. Oke, terima kasih. 1 jam mungkin bosan nih. Ya kalau dibahas per kalimat panjang banget ya, tapi ya semoga bisa sabar membaca, mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.